Salam jumpa kembali bersama saya dengan Pendeta Muda Marusitorus dan permisa yang menyaksikan dalam channel Jemaat RSA Bandung. Saat ini kita akan menyelidiki firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, dan baiknya kita akan awali doa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini kami akan membuka dan mempelajari firman-Mu. Tolong kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang ketujuh, satu pelajaran yang menarik sekali untuk menolong kita mengerti tentang situasi yang terjadi pada saat ini. Pelajaran ketujuh berjudul Masalah Kejahatan. Nah, ayat hafalannya diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 4. Saya akan bacakan. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita ada masa semua penderitaan, kejahatan, dan bahkan ratap tangis yang kita alami dalam hidup ini akan berakhir ketika Tuhan telah datang kali yang kedua dan memberikan penghakiman kepada kita. Dan inilah yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa pengharapan kedatangan Tuhan adalah di mana kita akan mengakhiri segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di dalam benak kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mungkin membuat kita sulit untuk mengerti, bahkan kita terus bertanya-tanya untuk mencari jawabannya. Nah, pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah baik sekali menolong kita bahwa selama kita masih berada di bumi ini, masalah kejahatan akan terus tetap ada. Masalah kejahatan itu akan mungkin terus bertambah-tambah, dan kita sulit untuk mengerti mengapa hal ini terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang akan terus ada sampai akhir dari zaman ini. Nah, kita ditolong oleh firman Tuhan mengerti bahwa Alkitab memberi asal mula kejahatan. Nah, ini diceritakan dari sejak Lucifer berada di surga. Tuhan memberikan kepada Lucifer kuasa untuk memilih. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Lucifer justru memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Dan inilah asal mula kejahatan itu. Karena di sorga, di tempat yang kudus, di tempat di mana tahta pemerintahan Allah, Allah adalah kasih dan semua berasal di sana. Lucifer telah membuat kesalahan di dalam membuat keputusan. Dan bahkan dia menghasut banyak malaikat dan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam. Allah yang menjalankan pemerintahannya secara otoriter. Atas dasar ini, maka Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kasih. Itu sebabnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Lucifer untuk bertobat. Sementara Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, Lucifer tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Malah dia terus membuahi kejahatan-kejahatannya dengan kesalahan-kesalahannya. Dan kita tahu Tuhan akhirnya melemparkan Lucifer ke bumi. Dan kini Lucifer terus melakukan aksinya dan kejahatannya. Dia menghasut manusia. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa juga diberikan kuasa untuk memilih oleh Tuhan. Dan Adam dan Hawa justru juga memilih kesalahan untuk membuat kejahatan. Lebih mendengar apa yang dikatakan oleh Lucifer. Nah, dari rangkaian sejarah ini kita melihat bahwa kejahatan, masalah itu muncul dalam kehidupan kita, itu semua didasari oleh karena pilihan-pilihan yang kita lakukan. Kita memilih kepada kesalahan, kita memilih untuk membuat kejahatan. Satu orang, Adam, yang telah berbuat dosa, dan kita melihat bagaimana dampaknya terus menjalar dan bahkan hingga saat ini kejahatan ini terus terjadi. Jika Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, mengapa kejahatan
ada di bumi ini? Jika Allah itu adalah Allah penuh kasih, mengapa manusia terus bertambah-tambah berbuat kejahatan? Dua pertanyaan ini mungkin ada dalam pikiran kita dan mungkin terus akan kita pertanyakan, dan bahkan atas pertanyaan ini juga banyak orang meragukan bahwa Tuhan itu ada. Karena kenapa Tuhan izinkan kejahatan terjadi? Kenapa Tuhan tidak binasakan orang-orang yang berbuat jahat? Tuhan hentikan dengan segala kuasa dan caranya, agar kejahatan itu tidak akan terus bertambah-tambah banyak dan berkembang. Sehingga kita hidup di bumi ini tidak akan menjadi susah, ya, karena masalah-masalah dari kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu, kita melihat dalam pelajaran hari Minggu, bagaimana ketika pertanyaan-pertanyaan yang dua tadi sudah sampaikan, mengapa ada kejahatan terjadi? Mengapa Tuhan sepertinya membiarkan kejahatan? Dan pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Ayub sendiri. Ya. Kita tahu ceritanya bagaimana ketika Lucifer sedang berjalan-jalan mengawas-awasi Ayub, dan Tuhan izinkan Lucifer untuk mencobai Ayub. Hanya satu yang Tuhan tidak izinkan. Tuhan tidak izinkan Lucifer untuk mengambil nyawanya. Pada saat Ayub bertanya-tanya, ya, pertentangan antara yang baik dan yang jahat dan seterusnya, ya. Dan inilah yang menjadi perjalanan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Ayub, dan kita pun sedang mengalaminya. Karena pertentangan yang baik dan yang jahat sementara itu terus bergulir, berjalan dalam kehidupan kita, dan kita sering sekali mempertanyakan mengapa Tuhan sepertinya membiarkan keadaan itu. Nah, apakah Tuhan sengaja, ya, membuat kejahatan itu terus bertambah-tambah? Nah, jawabannya adalah banyak yang kita tidak mengerti terhadap apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena rancangan Tuhan, ya, tidak dapat dipahami oleh manusia yang terbatas. Kita terbatas di dalam pengetahuan, sementara Allah itu sangat tidak terbatas. Jadi, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita. Tapi mari kita melihat sesuatu yang menarik dari pengalaman Raja Daud di dalam Mazmur pasal 73, ya. Ini sebuah pegangan pada kita. Dalam ayatnya yang ke-27 dan 28 katakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, ku binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat yang ke-28. Tetapi aku sudah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, kita tidak mengerti, ya, mengapa kejahatan itu terus terjadi dan seterusnya. Tapi kita punya satu pegangan bahwa kita perlu menaruh harapan kita, perlindungan kita kepada Tuhan Allah. Dan Dia akan membantu kita, menolong kita untuk mengatasi dari persoalan masalah dalam dunia ini. Nah, kita berpindah kepada tulisan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita menderita dalam menjalani kehidupan ini, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah itu timbul dari orang sekitar kita dan seterusnya. Tetapi satu pengharapan kita bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat sebanding dengan kemuliaan Allah. Apa artinya? Bahwa Tuhan akan siap sedia menolong kita mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Oleh sebab itu,
apa yang terjadi dalam kehidupan ini, masalah begitu banyak yang terjadi, masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya, dan bahkan mungkin kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita, Tuhan itu tidak mendengar keluh kesah kita, tapi Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Banyak begitu pertanyaan yang masih kita perlu untuk jawab ya terhadap kejahatan yang terjadi. Selama Tuhan menciptakan manusia, kebebasan pilih itu selalu Dia berikan kepada kita. Kita mau pilih yang jahat, atau kita mau pilih hal yang baik untuk mengikut Tuhan. Ingat, setiap pilihan-pilihan kita ini mendapatkan konsekuensi, ya, dan konsekuensi itu bisa kita akan tanggung, ya, atas pilihan-pilihan kita yang kita jalani. Mengapa Tuhan izinkan kejahatan? Mengapa Dia masih mengizinkan hingga saat ini? Setelah kemenangan Yesus Kristus di kayu salib, dan berapa lama lagi kita akan terus hidup dengan kejahatan? Wah, inilah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sulit sekali untuk mengerti. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami baik-baik, Tuhan ya mengasihi kita. Tuhan membenci kejahatan. Tuhan akan mengakhiri kejahatan dari dunia ini. Sebagaimana kehidupan Ayub, dia terus mencoba untuk mengerti tentang kehidupan ini. Dia terus mencoba untuk mempertanyakan dan mencari jawaban ilahi. Dalam Mazmur 35 ayat 17, semakin dia bertanya tentang apa yang Tuhan lakukan dan terjadi dalam hidup ini, semakin dia tidak mengerti. Dan banyak hal lagi yang dia tidak mengerti. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 12 ayat 1, katakan, Engkau selalu benar Tuhan, ketika saya membawa suatu kasus ke hadapan kita. Namun, mengapa jalan orang fasik sepertinya terlihat lebih makmur? Mengapa semua orang yang tidak setia hidup dengan aman? Dan ini mungkin juga pertanyaan yang mungkin kita tanyakan. Dan mungkin juga kita akan merasa tergoda untuk mengikuti jalan-jalan hidup orang fasik. Kembali seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, dan Tuhan adalah siap menolong kita di saat-saat dalam kesulitan kehidupan ini. Jika kita telah berpacu dengan orang berjalan kaki, mereka telah membuat kelelahan, bagaimana engkau dapat bersaing dengan kuda jika engkau tersandung di negeri yang aman? Sepertinya kejahatan itu bergerak lebih cepat. Ya, kita ingin berlomba-lomba untuk mengalahkan kejahatan, tapi sepertinya kita sulit sekali untuk menghadapinya. Nabi dan tulisan Habakuk juga katakan, berapa lama lagi Tuhan, aku akan terus berseru meminta pertolongan, tetapi engkau tidak mendengarkan. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi engkau tidak menyelamatkan. Nah, ini mungkin perwakilan-perwakilan dari isi hati manusia yang hidup di zaman ini. Kita terus berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan sepertinya Tuhan itu sangat jauh. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, baik itu di zaman nabi-nabi, baik itu di zaman para martir, bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Oleh sebab itu, bagi kita semua pada zaman ini, kita tidak perlu meragukan akan keberadaan Tuhan. Kita tidak perlu takut akan masalah kejahatan yang terjadi. Kita perlu takut kalau kita sampai melupakan dan meninggalkan Tuhan. Selama kita masih berada dalam tangan Tuhan, selama kita masih berada dalam pandangan perhatian Tuhan, maka hidup kita akan bisa keluar dari masalah-masalah kejahatan. Sebagaimana pengalaman Ayub,
dia mampu keluar dari masalah-masalah kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap memperhatikan keluh kesah kita. Tuhan memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menolong kita dengan memberikan kekuatan agar kita dapat lepas dari masalah-masalah kejahatan di dalam hidup ini. Satu kutipan yang menarik yang saya mau bagikan kepada kita dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Alpha Omega jilid 1, bahwa walaupun Lucifer sudah dibuang dari surga, hikmat yang tidak terbatas itu tidak membinasakan iblis, oleh karena hanya pelayanan kasih yang berkenan kepada Allah. Kesetiaan makhluk-makhluknya haruslah didasarkan atas suatu keyakinan pada keadilan dan kemurahannya. Dan inilah yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita. Di saat kejahatan itu terjadi, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan kasih tidak pernah dipaksakan. Kasih itu selalu menawarkan, ajakan dan bahkan menggugah hati. Dan ini yang Tuhan sedang perlihatkan. Sementara kita terus melanjutkan hidup kita di tengah-tengah masalah kejahatan ini, satu pengharapan kita bahwa semua kejahatan itu akan diakhiri pada saat masa Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya kita terus berpegang pada pengharapan kita. Kita terus mengharapkan bagaimana kemuliaan Allah akan selalu dinyatakan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Semoga pelajaran ini menolong kita semua untuk mengerti dan memahami tentang bagaimana kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik sekali kami mengerti pada pagi ini. Biarlah kami terus mengerti bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap menaruh pengharapan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan menghadapi kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Allah dan berpegang kepada kasih kemurahan Tuhan saja. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.